Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Okay, di sini saya ada dua soalan. Yang pertama, terdapat perkara usul dan furuk dalam akidah. Jadi sejauh mana perkara furuk itu kita boleh perselisihkan, dan sejauh mana perkara furuk tersebut boleh diketahui dan diimani. Itu soalan yang pertama saya. Kemudian yang kedua, seperti mana video yang telah tersebar, Syekh Fudah ada mengatakan Ustaz tak berani untuk menyahut cabarannya dalam dialog terbuka. Jadi apa penjelasan daripada Ustaz? Bismillah, alhamdulillah. Ya, soalnya sangat personal. Kita jawab yang ini dulu ya. Saya melihat video itu beberapa masa selepas kembali dari KL yang beberapa bulan yang lalu. Ya. Di KL pernah ada pertemuan malam hari. Saya pun ditanya mengenai soalan pertemuan, bukan debat. Ya, apa yang berlaku pada pertemuan di malam itu di safar yang sebelumnya. Dan saya sudah jelaskan ya. Antum bisa lihat videonya itu dari Baitus Salam ya, kalau tidak salah. Nah, itu ada pertanyaan di akhir. Ya, pertanyaan di akhir ditanyakan mengenai pertemuan dengan Said Faudo, katanya. Saya bilang bukan Said Faudo, Said Fauda. Ya, mengenai itu, dan sudah saya jelaskan isinya. Lalu saya jelaskan pula bahwa walaupun ada pertemuan lagi saya siap. Ya, saya katakan waktu itu besok pun mau bertemu ahlan wa sahlan, tidak ada masalah. Nah, kemudian ada perbincangan soal debat. Nah, rencana debat dan seterusnya. Lalu ada video itu yang disebarkan oleh Aslen ya, Aslen Malaya kalau tidak salah. Intinya isinya saya lupa persisnya, tapi antum bisa lihat, mengatakan bahwa dan pembicaraan tertuju ke saya, datang ke beliau, kemudian menyatakan di hadapan saya Said bahwa Anda telah berdusta atas nama Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Nah, saya pun bagi tahu bahwa saya pernah menyampaikan hal itu di Perlis di sini ya, di forum ini, di tempat ini beberapa waktu yang lalu. Saya katakan Syed Fudah berdusta dalam bukunya Al-Kashifus Shaghir tentang Ibnu Taimiyah. Sebelumnya bicara panjang kesana kemari, tidak ada kutipan langsung. Lalu pada kutipan yang pertama, nah itu kutipannya palsu, berdusta sesuatu yang dinisbatkan oleh Ibnu Taimiyah ke kalangan lain, dianggap sebagai perkataan Ibnu Taimiyah. Bahkan dikatakan bahwa Ibnu Taimiyah menisbatkan juga itu kepada Imam Ahmad bin Hambal dan yang lain. Ini ada setelah sekian halaman. Saya waktu itu katakan halaman 100, setelah 100 halaman. Ya. Ini saya salah sebut. Ya. Yang betul adalah sekitar 33 halaman. Muka surat 33. Jadi setelah 30-an halaman baru muncullah kutipan itu. Nah, saya salah sebut 100. Tapi ini menunjukkan ternyata dustanya lebih dini. Tidak menunggu 100 halaman. Sudah dusta di halaman 33. Baru 100 setelah itu disebutkan kutipan yang benarnya. Nah, apa hal dusta di depan tapi di belakang tidak. Ini saya katakan seperti itu, saya ceritakan juga. Lalu kata beliau ada pembicaraan panjang kita waktu itu karena sekitar 4,5 jam ya. Lalu mengatakan kalau memang kamu sangat yakin, saya tidak akan jawab sekarang. Tapi mari kita bicarakan ini alanan di depan umum, secara terbuka, dilihat orang. Saya katakan waktu itu, loh, sekarang kita pun terbuka, ada yang lihat. Oh bukan, maksudnya di depan khayal ramai. Bahkan beliau mengatakan khalil alam kullu yashhad. Jadikan semua dunia melihat. Lalu saya waktu itu tidak langsung jawab, saya katakan ana bahibbush zuhur alal alam. Ya, saya tidak suka tampil di depan umum, apalagi untuk forum debat, khususnya untuk perkara yang banyak khalayak awam tak perlu tahu. Ya, semacam perkara ini. Tapi langsung saya sampaikan, tapi kalau memang diperlukan, mungkin sekarang inilah waktunya. Sebab orang sudah begaduh. Mungkin sekarang inilah waktu yang pas untuk debat mengenai itu. Itu jawaban saya pertama.
Ya. Jadi kalau dikatakan diam saja, lalu saya katakan lagi kamu akan bangga sampai hari kiamat. Ada begitu ya? Kamu akan dipuji oleh pengikutmu. Jangan kira kamu sekarang sedang bicara dengan siapa. Dan itu diucapkan oleh beliau di majelis, sama sekali tidak ada. Ya, antum bisa tanya ke kawan-kawan di Aslen yang hadir saat itu, ada juga UND, ada teman-teman saya, baik yang orang Indonesia maupun orang Malaysia, karena saya bawa 2 teman, satu Indonesia, satu Malaysia. Semua yang hadir di situ merupakan saksi bahwa ucapan-ucapan itu sama sekali tidak ada. Tak ada langsung di dalam pertemuan di malam itu. Bahkan mungkin sekitar 1 jam setelah cabaran pertama tadi, kita bicara lagi, lalu muncul lagi tantangan, ana atahaddak. Saya tantang kamu untuk debat mengenai perkara ini. Lalu saya jawab lagi. Ana wallahi ma andish al-hamas diyat bas law anta aiz mashi. Ya. Saya tidak punya semangat atau keinginan ini untuk mendebatkan hal ini di depan publik, karena tidak perlu kita bicarakan. Kalau memang ada dalil tunjukkan, kalau tidak ada aku keliru. Aku dusta. Ya. Nah, saya tidak ada keinginan itu untuk menggaduhkan perkara ini di depan publik. Tapi kalau Anda memang menghendaki, oke, saya sampaikan seperti itu. Ya. Dan semua kawan-kawan yang ada di situ menjadi saksi. Dan di akhir-akhir kawan dari sana yang bukan orang Arab juga kembali lagi mengusulkan bagaimana kalau setelah 2 minggu atau 1 bulan kita adakan dulu online. Saya katakan, saya tidak ada masalah, tapi barangkali Syekh Said sibuk atau bagaimana. Nah, saya jawab seperti itu. Kemudian muncul video ini, saya pun saya pun tak tahu. Yang jelas itu yang berlaku saya. Jadi pada prinsipnya adalah kami di malam itu tidak menolak untuk adanya debat. Kami justru kaget kenapa ada pernyataan bahwa ternyata seperti yang ada di video itu. Saya tak tahu ini disengaja ataukah lupa atau mengapa. Yang jelas proses yang saat ini, ya, proses itu masih berlanjut, dan saya sudah memasrahkan ke kawan-kawan di KUIPS atau di Pusat Islam untuk mengurusi pembicaraan mengenai teknis, mengenai venue, mengenai apa topiknya, mengenai ini yang dirancangkan insya Allah mungkin bulan Januari, ya. Tapi masih saya dengar ada pembicaraan yang agak alot mengenai detail daripada rencana debat itu. Jadi secara umum ini nanti insya Allah akan ditangani oleh kawan-kawan di sini maupun di KL, ya khususnya di Pusat Islam KUIPS. Dan dari pihak sana pun sudah ada orang-orang yang menangani dari Aslen Malaya. Ya, pada prinsipnya seperti kita sampaikan kemarin, ya. Perdebatan mengenai agama Allah itu sesuatu yang perlu dihindari kecuali manakala kita ada keperluan. Nah, perdebatan yang kita bicarakan ini bukan perdebatan mengenai keberadaan Allah, bukan mengenai agama Allah secara langsung, tapi sebetulnya perdebatan mengenai sikap yang seharusnya bagi seorang Muslim, apalagi akademisi, ketika berbicara atas nama ulama besar. Apakah kita perlu mengutip apa adanya dan sambil mungkin berbaik sangka, ya, tidak berdusta atas nama dia, ataukah boleh kita ubah-ubah kata-katanya, berdusta mengenai dia, lalu apabila diminta bukti tidak langsung memberikannya. Nah, sebetulnya mengenai itu, ya. Jadi topik atau tema utama yang kemudian dijadikan debat bermula dari perkara itu. Nah, apakah nanti topiknya atau temanya akan berkembang, ya, atau ada modifikasi? Kita lihat saja apa yang akan berlaku nanti, insya Allah.